Halo guys, oke jadi ya di perbincangan kali ini kita bakal ngebahas salah satu saham yang udah banyak kali kalian tanyakin gue sewaktu gue nge-live, bahkan di komen-komen juga pada tanyakin ya. Kita bakal ngebahas saham NCKL, oke? Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu disclaimer on. Ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham, untung rugi kalian tanggung sendiri, oke? Jadi sebagai pembukaan gue mau kasih tahu doang ya. NCKL ini sama apa sih? Ini saham smelter nikel, oke? Tambang dan smelter lah dua-dua. Jadi mereka ini ya, NCKL ini ya, dia punya dua anak usaha ya. Yang satu adalah smelter RKEF ya, dan satu lagi smelter HPAL. Apaan sih itu bang? Kok keren banget namanya ya? Oke, ini buat tambahan pengetahuan buat kalian semua ya. Smelter RKEF itu apa sih? Singkatannya adalah Rotary Clean Electric Furnace. Oke, keren banget. Ini fokusnya itu untuk pembuatan stainless steel dan baja. Oke, baja tahan karat. Nah, kalau satu lagi HPAL itu adalah High Pressure Acid Leach. Oke, itu smelter. Itu keren banget sih namanya, sih gila sih. Itu pengetahuan buat kalian semua. Itu tujuan itu tempat apa sih? Smelter apa sih? Tempat laboratorium atau apa? Kayak pembuatan zombie atau apa? Bukan ya guys ya. Oke, jadi untuk main game juga teman-teman ya. Jadi itu adalah tempat peleburan ya nikel untuk menjadi lithium. Oke, itu untuk apa? EV ya, EV. Dan terus ada namanya mix hydro ya, mix hydroset entah apa tuh namanya tuh, keren banget juga tuh satu namanya tuh. Itu adalah dalamnya ya, itu mengandung nikel dan kobalt. Jadi benar-benar ini untuk bahan baku pembuatan baterai EV. Nah, si NCKL sendiri dia itu punya jenis nikel apa namanya? Laterite. Oke, nikel laterite ini diolah menjadi dua bagian, yaitu saprolit dan limonate ya, bukan lemonade. Lemonade itu minum guys ya. Memang seger banget sih kok ngomong-ngomong lemonade terus. Ya seger, gue jadi pengen minum juga sih. Ya udahlah ya. No sugar, pastinya no sugar ya guys ya. Gue minum nggak pernah pakai sugar punya ya. Lemonade asam-asam enak seger gitu ya. Oke, anyway kok jadi minum. Nah, kalau untuk saprolit itu dibuatnya di mana? Di smelter RKEF. RKEF ya. Itu untuk yang saprolit itu khusus untuk pembuatan stainless steel ya. Nah, di RKEF saprolit itu diolah menjadi apa? NPEI. Apalagi itu bang NPEI? Kok keren banget. NPEI itu adalah nickel pig iron. Nickel pig iron. Oke, jadi itu jadi stainless steel. Nah, satu lagi apa jadinya kok saprolit diolah di RKEF? Itu jadinya ferronikel. Ferronikel ini untuk baja yang tahan karat. Oke. Keren banget ya. Memang keren cuy. Smelter tuh, makanya kenapa gue suka smelter. Oke. Yang kedua itu adalah limonate. Nah, limonate itu dilempar di smelter HPAL. Udah ada khususnya tuh, makanya kenapa ada dua pembagian. HPAL, High Pressure Acid Leach, itu tempat untuk pembuatan bahan baku baterai EV ya. Nah, di sini itu baru diolah lagi menjadi baterai jadi bahan apa? Lithium gitu loh. Untuk EV di High Pressure Acid Leach pastinya. Oke, itulah dia pembukaan buat kalian. Oke, jadi kita bakal masuk ke dalam pembahasannya. Udah mulai seger ya otaknya ya. Oke, udah mulai seger ya. Masuk dulu. Memang keren banget sih gue nggak tahu. Mungkin pertanyaan bang, kenapa lo keren banget sih? Banyak belajar guys, banyak belajar, jangan pernah berhenti belajar ya. Selalu namanya 3 hal: GCG, bisnis, dan valuasi. That's it, simple, gampang. Saham itu gampang cuy, nggak susah ya. Jangan membuat sesuatu yang gampang dibuat jadi ribet. Again ya, masuk lagi dulu ya. Oke, kita masuk dulu di pembahasan pertama ya, kita dari company profile ya, dan profil perusahaan namanya Trimega Bangun Persada Tbk, brandnya Harita Nikel. Gue mau bilang sama kalian dulu, ini adalah perusahaan under grupnya Harita Jaya. Oke, nah boleh dibilang Harita ini salah satu perusahaan tertua di Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 1915. Dulunya itu sebenarnya cuma toko kecil ya, dan dibentuk sama siapa tuh pendirinya tuh, Pak Lim ya. Beliau itu ya dulu imigran dari Tiongkok lah ya. Nah, sekarang udah diterusin sama keluarga-keluarga dia sih. Udah penerusnya lah lebih tepatnya lah. Anak cucu, mungkin cicitnya semua udah yang lanjutin semua. Jadi boleh dibilang Harita Jaya ini holding perusahaan keluarga sih, boleh dibilang sih ya. Jadi bisnis keluarga lah kita ngomong.
Ya, mereka tuh memang fokusnya ke mineral. Oke. Ya, gila cuy, udah 110 tahun cuy. Ih, Bang, lu gimana tahu sih? Cari tahu, anjir. Oke. Ya, lanjut lagi. Itu banyak tuh nanya-nanya gue, Bang, kok lu bisa tahu banyak sih? Ya, research. Belajar, jangan pernah malas, guys. Oke. Lanjut lagi. Nah, sektor pertambangan nikel, penambangan smelter, dan refinery di Obi Island, Maluku Utara. Bukan John Obi Mikel, itu pemain bola. Dulu mantan pemain Chelsea ya, oke. Gue tahu otak kalian yang suka bola. Oke, dulu mau hampir join MU juga sih, tapi malah join Chelsea pula. Aduh, itu tahun 2004, 2005 atau 2006 itu dulu-dulu lah, zaman-zaman masih sekolah bola lah. Oke, aku jadi pemain bola. Ya, masuk dulu. Obi Island ini apa sih? Ini di Maluku Utara, dan mereka tuh punya 10%. Nah, Obi Island ini boleh dibilang salah satu tambang nikel yang paling terintegrasi se-Asia Tenggara. Gue ulangin lagi. Ini tempat tambang nikel paling terintegrasi se-Asia Tenggara. Oke, jadi boleh dibilang ini macam Kaltim Primalkolnya si bumi lah gitu loh. Ya, itu dan itu kan tambang batu bara terbesar di Indonesia nomor 1. Nah, mereka punya 10% di PT Obi Nikel. Oke, 10%. Cuman 10% itu serem. Karena kenapa? Mereka mendapatkan own ya. Ya, salah satu tambang nikel terbesar. Ya, dan mereka tuh di sana ada RKEF juga, smelter RKEF sama smelter HPAL. Gue ulangi lagi. Smelter RKEF itu adalah apa? Rotary Clean Electric Furnace ya. Khusus untuk stainless steel dan baja. Kalau satu lagi untuk apa? HPAL, High Pressure Acid Leach. Itu khusus untuk EV. Oke, jadi di mereka ada 2 smelter juga. Ya, jadi nikel itu kalau tambang nikel punya smelter 2 ini udah sih sebenarnya sih. Udah kelar lah. Tinggal nunggu waktu aja sih menurut gua sih, ya. Dan itu di sana juga kalau nggak salah di Obi Island itu setelah gua research mereka punya pelabuhan juga. Jadi boleh bilang terintegrasi banget. Untuk logistik dan segalanya aman. No problem. Okay, it's very good ya. All the quality and everything. The GCG ya, GCG juga bagus banget. Oke, pendiri pengendali harta jaya 85-90% sahamnya tanpa kaitan politik yang jelas. Oke, jadi mereka ini kalau kita pantau lagi per tanggal 7 bulan 7 tahun 2025 biar kita konfirmasi sekali lagi. Mereka tuh punya 84,69%. Oke, sahamnya. Nah, masyarakat non-warkap itu ada 14,44%. Non-warkap itu apa sih, Bang? Itu didaftar secara elektronik lebih tepatnya. Jadi seperti kita nih, retail, beli saham melalui aplikasi. Ya, lu non-warkap, cuy. Kalau warkap itu apa sih? Pakai script. Jadi lu itu punya buku kepemilikan saham. Fisik dan non-fisik. Oke. Simple kan? Kok bisa tahu banyak sih? Research, belajar, guys. Oke, lanjut dulu. Nah, pokoknya intinya dia itu bukan GCG politik lah ya guys ya. Setelah gue selidiki dia aman semua kok ya. Dan ini by the way for your information lagi, dia ini punya satu saham lagi namanya Cita. Oke, Cita Investindo. Itu fokusnya di aluminium. Aduh, gue udah pernah bahas itu deh. Ntar coba kalian cek ya video gue satu lagi untuk pembahasan Cita ya. Dan mereka memang fokusnya ke mineral sih. Pembuatan lebih tepatnya EV guys. Oke, lanjut dulu lagi. Seru sih ini sih. Nah, untuk secara GCG, mereka itu ya tidak ada afiliasi politik. Gua tercatat sehingga masuk dalam kategori GCG bisnis ya. Gua tuh masukin mereka untuk sementara ini ya ke GCG bisnis. Nggak ada nama kepentingan atau politik. Jadi ya fokusnya di bisnis aja sih. Oke, jadi nikel itu kan fluktuatif guys ya. Itu harga komoditas. Bisa naik dan turun guys. Oke, jadi tergantung supply and demand juga. Ini pertanyaannya lagi bang. Bang, berarti nikel jangka panjang bagus dong. Kan baterai banyak nih. Bener, jangka panjang bagus. Cuman, karena masih baru, otomatis supply and demand hukum dalam bisnis itu berjalan. Tapi setelah kalau itu sudah mentok sampai atasnya, sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Dan yang ada apa? Terjun. Sama seperti coal, batu bara. Nama komoditas, ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Jangan terlalu naif. Oke, jangan terlalu polos. Seakan-akan Anda itu seperti percaya kata-kata pasangan Anda, Beb, hari ini gua mau pergi sama orang tua gua, keluar kita batal keluar dulu ya. Ternyata dia jam 4 pagi pergi masih nongkrong sama selingkuhannya atau pergi dugem sama teman dia.
Jangan terlalu polos, guys. Oke, kok jadi relationship? Ya, lanjut dulu. Nah, penilaian eksternal ya seperti Morningstar dan Fortune mencatat ESG dan tata kelola baik. Pernah sahabat gelar ESG Recognized Commitment pada tahun 2024 meski pernah ada kelas Lewis ESG kontroversi di tahun 2024. Nah, ini seru di bagian sini ya. Kalau kalian tahu ini namanya Morningstar dan Fortune. Ini kalau Morningstar itu adalah jasa keuangan berasal dari Amerika, yang tepatnya di Chicago. Dan kalau Fortune itu adalah majalah bisnis dari Amerika juga. Oke, dari Wall Street lah kita ngomong. Nah, terus dia bilang itu di sana memang sekarang mereka lebih mencondongkan diri ke ESG lebih tepatnya. Nah, sekarang di sini kan ditulis ya bahwasannya pernah sahabat gelar juga ESG Recognized Commitment pada tahun 2024. Berarti boleh dibilang mereka itu adalah top ESG. Secara GCG kan gue udah bilang di kategori GCG bisnis dia dapat penghargaan cuy. Top ESG bro. Oke. Sorry. Lanjut lagi, dan itu pernah ada namanya Glass Lewis ESG kontroversi. Oke, jadi Glass Lewis ini itu dulu lah ya. Memang ada karena mereka itu kan memang fokusnya mau ke yang ramah lingkungan. Nah, kenapa dia mungkin pernah dikaitkan dengan kontroversi itu karena tambang nikel gitu. Tapi sekarang udah enggak sih. Maka kenapa dia bisa dapat top ESG? Itu dulu itu pas awal-awal banget lah menggembor-gemborkan ESG di luar negeri itu. Jadi kan masih belum terlalu stabil, belum terlalu apalah. Oke, lanjut lagi. Nah, bentar. Klien terbesar kita ngomong. Klien terbesarnya pasarnya mana? Dia punya smelter nikel ekspor ke perusahaan industri baja dan baterai di Cina dan Swiss. Negara tujuan ekspor utama itu China 20,1 triliun. Terus untuk Indonesia itu adalah 3,8 triliun, Swiss 3,4 triliun, dan Swedia cuma minor guys ya. Terus tambang dan smelternya memiliki IUP nikel di Obi Island, menjalankan opsi open pit mining, smelting, processing, and refining di lokasi terintegrasi. Infrastruktur lengkap mencakup pengeringan, peleburan, granulasi, mendukung ekspor bahan mentah dan ke pasar global. Gua mau ngomong lagi untuk yang masalah dia punya ekspor ke China. Oke, kok jadi Donald Trump ya gue terlalu mendalami Thanos oleh. Jadi kalau ke China itu kan kita boleh dibilang udah masuk ke zamannya EV baterai. Dan smelter dia yang paling bekerja paling keras apa? HPAL, oke? HPAL, High Pressure Acid Leach. Oke, di mana di sana itu mengolah ya, lebih tepat mengolah sih ya, mengolah kata-kata mengolah peleburan, mengolah ya limonite menjadi nikel yang mengandung kobalt ya, dan nikel yang litium sih ya, litium lah jadi litium lah ya, pokoknya simpel lah itulah, pokoknya litium itu untuk EV. Jadi dia fokusnya ke sana. Jadi kemungkinan besar dia ada peningkatan laba nanti ke depannya kuartal 2-nya. Makanya kenapa kuartal 1 dia bagus. Oke, dan dia for your information aja ya, untuk tahunan ya, tahun lalu 2024 nih. Oke, produksi gabungan dia untuk yang besi, stainless steel baja, dan juga untuk yang lithium ini. Oke, saprolit dan limonite ya. Totalnya adalah 100 sampai 120 ribu NI. Oke, NI. Nah, itu boleh dibilang gede sih, karena kalau di OBI aja ya, itu 300.000 produksinya. Wow. HPAL loh itu loh. Lithium. HPAL. Oke, tempat smelter lithium itu. Jadi mereka itu memang udah terintegrasi banget lah, dan udah ada niche-nya lah. Niche-nya itu memang mau ngarah ke EV lah, pure, total. Karena mereka juga punya aluminium juga kan, di Cita kan. Itu memang bahan-bahan pembuatan baterai semua guys. Oke, jadi nggak usah heran. Oke. Nah, terus kita lanjut lagi. Kita lihat lagi itu kan. Di Indonesia cuma 3,8 T. Jadi memang lu kalau udah nama ekspor ke China dengan pendapatan segitu gede ya, dia punya nilai ekspor, it's no jokes man ya. Berarti boleh dibilang negara sana memang udah gemborin banget EV ya. Tapi memang di Indonesia aja sekarang aja udah banyak banget mobil listrik kan, dan itu baterainya kan baterai listrik, pembuatan dari mana? Lithium. Oke, nikel plus kobalt juga gitu ya, lithium sih ya. Oke, lanjut dulu. Masih bisa ngikutin atau enggak guys? Kalau enggak, tulis di kolom komentar. Mungkin teman-teman ada yang otaknya udah mulai panas ya, masih belum terbiasa. Tapi gue bakal terus edukasi kalian supaya kalian jadi investor, bukan jadi pemain. Oke, kita lanjut lagi dulu. Let's go.
Nah, proyek terbesar dia adalah Obi Industrial Estate, kawasan terintegrasi tambang plus nih smelter ya. Nah, ini yang gue bilang tadi. Simple, smelter nikel itu cuma 2 jenis, RKEF dan HPAL. Itu pokoknya beda-beda fungsinya. Ya, RKEF rotary clean electric furnace ya. Itu untuk pokoknya tempat pembuatan baja dan stainless steel. Udah that's it. Dan khusus untuk nikel tipe saprolite. Oke, gue ulangin lagi. Kalau untuk yang kedua, HPAL, High Pressure Acid Leach, itu khusus untuk tipe limonite. Ya, nikelnya. Dan itu khusus untuk pembuatan baterai. Oke, lanjut lagi. Gue udah ngulang 3 kali. Semoga kalian masuk otak sih ya. Lanjut lagi. Nah, ekspansi pembelian saham ya, 10% PT Obi Nikel Cobalt senilai 2,1 triliun. Dari nama saya udah denger, nikel cobalt. Berarti apa? Baterai. Mereka lebih fokus ke EV berarti. Nggak terlalu fokus ke baja, tahan karat. Ya, seperti ferronikel. Atau mungkin yang stainless steel. Ya, nggak terlalu fokus ke sana sih menurut gua sih. Oke, mereka kayak all out ke lithium deh menurut gua. Ya, make sense aja sih. Ya, cuma ya boleh dibilang kalau pembuatan stainless steel sama baja tetap gak bakal mati sih guys. Ya, tetap ada sih sampai kapanpun. Seperti batu bara lah. Kalau untuk pembuatan besi dan baja, lu tuh butuh batu bara. Gak mungkin BT cuy. Karena kalori dan energi yang dihasilkan tuh lebih besar. BT itu belum sanggup cuy. Dan gak bakal bisa juga sih. Oke, lanjut lagi. Bisnis intinya, nickel mining, open pit dan smelter, 2 smelter, saprolite dan refinery limonite di Obi. Udah ya? Udah ngerti ya? Oke, habis video ini gue rilis, jangan tanya-tanya gue lagi ya. Bang, gimana NCKL bang? Bang, prospek gimana bang? Ya udahlah ya, gue bakal ngulang buat kalian kok, nggak apa-apa. Demi kalian kok ya, gue sayang kalian soalnya ya. Oke, biar cepat pintar kalian ya. Lanjut lagi. Untuk valuasi, ini gue masih tekanin ya. Masa ada orang kayaknya masih bingung. Kenapa overvalue? Gue bisa bilang overvalue gini. PBV di atas 1. Itu untuk gua sebagai value investor menganggap itu nggak undervalue, dan menganggap bagi gua itu udah masuk kategori fair value atau overvalue atau premium value bahkan. Tapi dari PE kita juga bisa memberikan valuasi ya, terutama untuk teman-teman yang konservatif atau teman-teman yang nggak punya waktu pengen ngecek saham dan sebagainya, pokoknya beli DCA tiap bulan. Nah, biar tahu murah atau mahal itu adalah dari PE. Semakin rendah PE-nya, valuasi semakin murah, bukan berarti undervalue. Oke, dan ini cocok untuk orang-orang yang benar-benar konservatif. Tapi kalau kita sebagai value investor, kalau bisa dua-duanya. PE rendah, PBV rendah juga. Oke, jadi fleksibel, jangan kaku banget. Oke. Sip. Contoh kayak Unilever kemarin konten. Sebenarnya dia tuh premium value. Karena hitung-hitungan kalau berdasarkan value investing, mahal itu. Cuman terkhusus untuk yang konservatif dan DCA. Ya. Apalagi untuk kelas dia, blue chip. PE 10-11 kali untuk kategori dia. Mau bilang murah banget juga enggak, murah biasa doang. Oke? Udah gue tekanin. Jadi teman-teman, biar nggak bingung. Oke, karena nanti biar kalian juga pintar. Kalian nggak gampang dipom-pom orang juga. Ya, karena gue care banget sama kalian, sumpah sih. Gue sayang banget sama kalian, sumpah. Ya, lanjut lagi dulu. Untuk valuasi itu per tanggal 7 bulan 7 tahun 2025. Ini berarti hari ini. Ini udah penutupan sih ya. Penutupan hari ini harga sahamnya berapa? Kita cek dulu ya. Ini udah jam 5 sih. Ntar kita cek dulu harga sahamnya, kok nggak salah 655 deh. Iya, 655. Oke, hari ini. Untuk valuasinya, market cap dia itu adalah 41 triliun. PE-nya 6,24 kali, terendah dan termurah di sektornya. Gue ulangin. Secara PE, terendah dan termurah di sektornya. Secara PE. Oke, lanjut lagi. PBV 1,27, tidak undervalue. Gue mesti ngomong kayak gini nih, jadi biar kalian jelas, dia undervalue, oke? ROE 20,32%.
DR 48,51%. Secara valuasi, nikel tergolong murah, margin tinggi, leverage rendah, memberi arus kas sehat dan konsisten. Valuasi murah, nggak selamanya under value. Yang under value juga, nggak selamanya murah juga. Makanya kenapa kalian butuh namanya hitung-hitungan. Mesti mengerti gimana cara memvaluasi suatu perusahaan. Mesti caranya hitung-hitung nilai wajar gimana. Jangan berasumsi, jangan mendengar orang juga, termasuk gua. Mesti cerna sendiri lagi. Oke? Coba sampai di sini. Boleh minta pendapat kalian nggak? Tulis di kolom komentar. Menurut kalian gimana? Kalian apakah mulai tercerahkan atau mulai makin bingung atau makin bego atau makin ya udahlah ya, fuck it lah, gue jadi pemain aja atau trader. Ya udah selesai ya. Intinya gue nggak ada objection apa-apa, itu hak kalian karena itu duit kalian bukan gua. Oke, gue cuma jadi teman kalian ngebantuin bahas saham-saham yang kalian sering tanyakin biar kalian bisa bolak-balik cek aja video ini. Ya. Oke, karena gue jatuhnya lebih ke value investor. Ya. Lanjut dulu lagi. Nah, ini ada note keras buat kalian juga. Valuasi murah bukan kategori undervalue. Cocok untuk teman-teman yang konservatif dan non-value investing. Jadi growth investing bisa? Ya bisa. Growth ya bisa. Seperti Sido muncul. Unilever tuh growth sih sebenarnya sih. Dia udah mulai decline. Tapi kalau ini semua udah selesai sih, kayak boycott dan sebagainya sih, dan ekonomi kita udah mulai selesai, udah apa ya, udah mulai baik ya. Udah mulai sembuh ekonomi kita ya. Indian bakal naik juga kok menurut gua sih ya. Oke. Ini menurut gua doang ya, kalian mesti analisa sendiri. Oke, lanjut lagi. Kok jadi Unilever nih kan NCKL. Lanjut lagi. Oke, prospek ke depannya gimana? Harga nikel global fluktuatif tapi tren naik seiring permintaan EV dan stainless steel. Oke. Karena ini kan barang baru sih. Ya ibarat kata kayak bocil lah ya. Ada bocil demen mainan baru ya kan, hype banget. Sebenarnya sama sih, kayak di bursa juga sama sih. Oke, yang FOMO itu macam bocah yang baru dapet mainan baru, enak, ya kayak gitu lah kira-kira ya feelingnya. Oke, lanjut lagi. Ekspansi kapasitas ya lewat investasi tambahan obi nikel kobalt, potensi peningkatan keuntungan pasti. Apalagi dia mengakuisisi 10% saham salah satu tambang nikel dan smelter terbesar dan terintegrasi se-Asia Tenggara. Tapi kalau mau ngomong lebih besar lagi ada satu sih. Dia cuma salah satu ya. Salah satu yang terbesar. Paling besar tuh Vale Inco punya itu. Dan Vale itu dari Brazil sebenarnya sih. Oke. Nah, lanjut lagi. Resikonya volatile harga komoditas, perubahan regulasi ekspor, tantang ESG, dan perizinan lingkungan. Nah, ini juga sih yang tadi gue bilang di awal, Glass Lewis itu, yang kontroversi tahun 2024. Memang boleh dibilang kan nikel ini kan kita ngaruh kan, keruk gitu loh. Karena memang boleh dibilang kalau di Indonesia ini kita punya kekayaan alam itu nomor 1. Ya, makanya kenapa banyak orang kaya itu banyak kan bisnisnya ngeruk semua, bukan garuk ya. Kalau gue mau digaruk sih, tapi digaruk sama pasangan lah pastinya lah, lebih wow gitu loh. Kok jadi percintaan lagi? Yuk lanjut lagi dulu. Nah, outlook solid, dukungan sektor energi bersih, valuasi menarik, dengan yield bagus, peluang bagi investor, value. Value di sini dalam arti adalah yang konservatif. Lo itu nggak berani value investing, tapi lo itu pengen value yang benar-benar dalam arti kayak konservatif lah. Oke, blue chip. Atau mungkin yang lu mau value, tapi lu itu kayak ya udah gue nggak peduli dia punya PBV itu gede atau kecil, yang penting gue beli, tapi gue liat PI-nya kayak gitu. Ada seperti itu. Apakah itu aman? Ya sebenarnya kalau gue sih pribadi tetap PBV sih, paling aman sih. Kalau lihat PI aja sih kurang aman sih. Apalagi yang fluktuatif dan seperti ini nikel ini. Gitu loh. Kenapa gue sengaja tulis kayak gini? Ini sengaja gue tulis kayak gini biar buat kalian juga sih. Gue mesti sadarin kalian sih. Ada orang mengatakan dia value investing tapi beli PI sampai 1000 kali. Dan dia fokusnya di PI bukan PBV. Nah itu bukan value investing cuy. Itu namanya gambling investing. Oke, itu namanya gambling investing. Oke. Jadi lo itu mesti lihat kaidah-kaidah value investing gimana dulu. Lebih ke PBV gitu. Kalau PI sih lebih cocoknya memang untuk teman-teman konservatif aja lah. Kalau misalnya contoh nih, banyak orang nanya nih, bang ada nggak bang saham yang mature, bagus, terus PI-nya murah, valuasinya masih murah, ada nggak? Ya ini. Makanya kenapa namanya value konservatif. Oke. Jadi kok lu itu bukan
Lu value investing berarti bukan konservatif. Ya konservatif juga, tapi alirannya beda. Aliran beda, lebih low risk gitu loh. Kalau ini kan masih ada risknya. Meskipun valuasi dia secara PI murah, tapi kalau tiba-tiba satu hari nikel terjun bebas, terjun payung kita ngomong. Ibarat kata macam pasangan kita dari lantai 3 ke lantai 1 kita gendong. Kok jadi pacaran ya? Ntar dulu loh. Ya bakal mahal cuy, gitu loh jadinya. Oke? Jadi kalian harus ngerti ya, valuasi itu paling penting itu. Kalian harus ngerti itu. Makanya penting ketiga lah. Pertama tetap GCG ya. Oke. Dan kita ngomong apa lagi? Dengan yield yang bagus, dividen yield dia juga ada. Lumayan gede itu dividen yield ya. Memang untuk grup Harita ini mereka tuh royal sama investor sih menurut gua sih. Dan smelter tambang lagi seperti ini lagi bisa bagi dividen gede di saat-saat seperti ini. Luar biasa sih menurut gua sih. Ya. Coba sampai di sini. Menurut teman-teman gimana sih perusahaan satu ini? Menurut kalian gimana setelah gue jelasin ini? Apa keputusan kalian? Kalian buat sendiri. Oke? Gua nggak ada hak untuk menyuruh kalian beli atau jual ya. Again, disclaimer on selalu. Tapi masih ada orang goblok dan bodoh menganggap gua ngepom-pom. Memang agak kurang ajar sih orang-orang ini otaknya. Lanjut dulu. Masuk lagi next. Nah, kita ke kekuatan utama dia apa? Terintegrasi di tambang ke smelter. Efisiensi tinggi, pendapatan besar, dan valuasi murah. Boleh dibilang dia ini bisnisnya adalah hulu ke hilir. Hulu hilir berarti. Iya aja. Hulu aja kayaknya. Ya, hulu aja sih dia sebelah sih. Lebih fokus ke hulu sih. Jadi udah dikerok, diolah, baru diekspor. Diekspor ke perusahaan-perusahaan hilir. Gitu sih. Nah, habis itu baru diproduksi. Butuh baterai untuk apa semua gitu. Jadi ya itu udah tinggal jalan aja lah dia sebenarnya kalau menurut gua. Saham satu ini ya. Lanjut lagi. Kelemahannya apa? Sangat bergantung pada China dan nikel. Belum banyak diversifikasi. Ini tadi gue bilang. Dia ini terlalu niche. Which is, dimana itu jadi kelemahan utama dia. Makanya gue bilang, kalau nikel jatuh, mahal jatuhnya dia nanti. Valuasi dia murah berdasarkan PI untuk sekarang. Karena kinerja dia bagus. Makanya cocok untuk investor yang value. Value dalam arti value untuk yang bagus punya. Ya udah mature. Yang konservatif. Tapi ingat, resiko harus tahu risknya. Again, beda ya. Dibedakan. Oke, teman-teman yang pemula, pasti teman-teman pemula udah mulai bingung ini ya. Normal lah guys ya. Makanya kenapa gue selalu rekomendasikan kalian untuk baca buku ini sih. Buku The Intelligent Investor ini. Nanti gue bakal sematkan linknya di kolom deskripsi. Nanti kalian boleh langsung check out aja deh ya. Buku ini, karena teman-teman banyak nanya gue di mana belinya dan sebagainya ya. Nanti gue sematkan beberapa lah buku-buku buat kalian semua. Jadi nanti kalian belajar. Nanti kalian bakal ngerti deh apa maksudnya itu semua ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman semuanya di sini ya. Nah, opportunity atau peluang, permintaan global nikel untuk EV naik. Peluang GV global, joint venture secara global, dan potensi masuk indeks internasional. Bisa masuk MSCI. Bisa sekali sih menurut gua sih. Kalau dia bisa mempertahankan kinerja dia dan dia punya ekspor yang makin gede ke depannya. Bukan nggak mungkin enggak sih. Ya nggak mungkin enggak. Bisa jadi. Apalagi grup satu ini memang secara kinerja dan keuangan tuh sehat banget. Cash flow-nya tuh kuat banget, gila. Fundamentalnya tuh bagus banget. Balance sheet-nya tuh oke banget. Cuma memang kalau untuk kita value investing, ini dia terlalu mahal menurut gua. Udah mature lah, mentok lah. Tapi kalau untuk kategori value biasa doang, atau teman-teman yang value konservatif, ini murah. PI-nya 6 kali. Gitu. Jadi ada mungkin pertanyaan, Bang, ada nggak sih takaran-takaran untuk melihat dari PI murah atau mahal? Ada ya. Teman-teman, dicatat sekarang juga. Bawa buku kalian untuk catatan, catat ini. PI 10 kali itu masuk konservatif. PI 15 kali itu masuknya moderat. PI 20 kali masuknya agresif. Gue ulangin. PI yang konservatif itu 10 kali. PI yang moderat itu 15 kali. PI yang agresif itu 20 kali. Nah, kalau menurut buku di Intelligent Investor, perusahaan yang boleh dibilang nggak mahal itu adalah penambahan antara PI dan PBV. Nggak boleh melebihi 22,5 kali.
Gitu guys. Oke, thanks me later. Ya, ilmu kalian tambah banyak nanti. Oke, terutama untuk teman-teman yang konservatif, gak punya waktu, dan tiap bulan DCA. Oke, ini bisa terapin di semua saham-saham kalian yang blue chip. Ya, jadi ini semoga bisa membantu kalian juga. Oke, jadi biar teman-teman juga nggak telinganya nggak ringan dengar sana dengar sini. Oke, nggak dipom-pom sana, nggak dipom-pom sini juga. Oke, nggak ditempar fir juga. Oke, ya. Anjir, kok jadi petuah ya? Kok jadi apa? Motivasi, lanjut dulu. Ini peluang. Ini ancamannya apa? Resiko harga komoditas, regulasi ekspor, dan tekanan ESG serta geopolitik. Yes, ini benar sekali. Sangat berpengaruh. Tadi gue udah ngomong di awal. Ya, jadi seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, terakhir ini adalah yang kalian suka. Wildcard gua apa? Teori liar gua adalah ini. Mau baca dulu lah ya. Trimaga, kalau Trimaga berhasil menaikkan kapasitas smelter dan menjalin kemitraan strategis dengan produsen baterai EV, maka di skenario penuh bisa jadi kandidat untuk bergabung di indeks global seperti MSCI Emerging Markets. Tadi gue udah ngomong di awal. Karena memang setelah gue brainstorming, dia besar kemungkinan menurut pendapat gue dan pandangan gue sebagai pebisnis. Dan pastinya value investing. Value investor dong. Asik. Keren banget sih gue sih memang sih. Ya, you're welcome ya. Pokoknya intinya mereka itu bisa saja masuk ke MSCI suatu saat nanti. Kita nggak tahu kapan. Yang penting mereka bisa sustain. Meskipun nanti udah penurunan harga komoditas, mereka tetap masih bisa menjaga mereka punya cash flow, kestabilan dan segalanya, fondasinya. Ya bukan nggak mungkin bisa masuk sih, itu aja sih. Dan yang pastinya ini juga, gue bilang sama kalian ya. Dampaknya apa? Bisa saja mendorong kenaikan valuasi 2-3 kali dalam 2-3 tahun ke depan dengan asumsi harga nikel stabil di USD 20K per ton. Oke. Dari mana bang lu bisa tahu? Ngitung lah. Ngitung dong. Oke. Jadi kalian mesti bisa hitung-hitungan juga. Ya. Nah, kalau kita ngomong kalau misal teori liar gue ini berhasil, ya kita bakal lihat ke depannya gimana sih. Mungkin kalian bakal balik ke video gue ini lagi. Meskipun gue brainstorming itu bisa 5-10 brainstorming, tapi kalau di video ini mungkin gue bakal kasih satu dulu aja sih. Ya. Jadi kalau gue sih paling liar sih yang ini dulu sih, teori liar gue sih ini sih. Dia bisa saja sih kayak apa? Menjalin kemitraan strategis gitu loh dengan produsen baterai EV. Bukan nggak mungkin cuy. Ya, bukan nggak mungkin sama Goyon ya nggak usah. Gotion. Mobil itu produsen baterainya Wuling itu Gotion. Atau mungkin produsen baterai, tapi banyak baterai lithium semua sih. Ya lithium lebih oke gitu loh. Cuman ya dia sih secara bisnis sih boleh dibilang udah agak mentok sih. Menurut gue sudah udah agak mentok. Tapi gue sangat menantikan kuartal 2 dia. Karena kita melihat sepertinya dia punya investasi dan dia punya pembelian saham di Obi Nickel itu. Bukan John Obi Mikel. Gue takutnya kalian pemain bola yang suka bola salah kaprah anjir. Obi Nickel Cobalt, bukan John Obi Mikel, itu pemain bola udah pensiun juga dia anjir. Kampret itu bagus banget tuh pemainnya itu, gila. Kok jadi ngomong bola ya? Ini bukan ngomong industri nikel ya. Oke, jadi menurut gue sih seperti itu aja sih ya. Jadi itu teori liar gue, dan semoga pembincangannya bisa lebih membantu kalian juga. Teman-teman juga bisa lebih terbuka ya, dan cara berpikirnya juga bisa lebih lebar lagi. Pokoknya ingat, untuk link pembelian buku nanti gue bisa samakan di kolom komentar bawah lah ya. Oke, ntar kalian beli di sana aja lebih gampang lah ya. Kolom komentar deskripsi. Oke, jadi ini adalah teori liar dan analisa gue. So what's yours? What is your decision and what is your wildcard? Tulis di kolom komentar. Oke?